Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para subscriber suara difabel yang dirahmati Allah, marilah kita sejenak berucap atas nikmat syukur, terutama nikmat syukur iman, nikmat semangat, nikmat sehat, dan nikmat yang lain. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga, para sahabat, para Allah dan para ustaz yang kita ladani, dan masuk surga kita selaku umatnya di dalamnya ingin mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ma'asyar muslimin, bahasa rahimahumullah, suara kabar yang saya cintai. Kesabaran Nabi Ayub, kisah kesabaran dari Nabi Ayub. Masyaallah muslimin, para subscriber suara kabar yang dimuliakan Allah. Dikisahkan Nabi Ayub adalah seseorang yang diberikan banyak nikmat oleh Allah. Di antaranya diberkahi dengan banyak anak. Dalam satu kisah dikatakan anaknya berjumlah 12 dan semuanya adalah laki-laki. Nabi Ayub juga diberi nikmat oleh Allah berupa harta kekayaan yang melimpah, memiliki berbagai anak, dan juga diberi istri cantik yang soleha serta setia. Semua nikmat yang diberikan tidak menjadikan lebih berdunia yang menjadi sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Para subscriber suara difabel yang dirahmati Allah, ketika usia 51 tahun, usia yang pertama dari Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, muncul hari pertama Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit kulit yang menular. Berita tentang kondisinya pun tersebar ke seluruh tetangganya. Hari kedua, ketika sang istri sedang menghidangkan makanan untuk 12 anaknya, tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub roboh dan menimpa semua anaknya hingga meninggal. Hari ketiga, bahasa subscriber suara difabel, Allah mendatangkan hama dan badai sehingga anak yang dimiliki Nabi Ayub Sallallahu Alaihi Wasallam mati seluruhnya. Kebunnya pun ikut hancur, akan tetapi atas
kuasa Allah. Orang sekitar Nabi Ayub alaihissalam tidak ada yang terkena dampaknya. Hanya dalam 3 hari kehidupan Nabi Ayub berubah 180 derajat. Bahkan ia harus berpindah dari rumah ke pinggiran negeri yang jauh karena orang takut akan kena penyakit yang dideritanya. Suatu hari istri Nabi Ayub alaihissalam berkata kepada suaminya, "Wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah. Bagaimana jika engkau memohon kepada Allah untuk disembuhkan penyakit itu saja? Itu saja cukup kesembuhan engkau, kalau engkau bisa berdakwah lagi. Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat?" Tanya Ayub. 20 tahun, jawab sang istri. Berapa lama kita diuji Allah? Tanya Ayub. 18 tahun, jawab sang istri. Aku masih malu untuk meminta kepada Allah, sahut Nabi Ayub alaihissalam. Setelah 20 tahun diuji, Nabi Ayub mulai berdoa kepada Allah agar diberikan kesembuhan dari penyakitnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doanya dan memintanya menghendakkan kaki ke tanah. Tiba-tiba keluar air dari tanah hendakan itu. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi dengan air tersebut. Dengan izin Allah, pada penyakit kulit yang ada pada tubuh Nabi Ayub alaihissalam menghilang. Nabi Ayub menemui istrinya yang berada di luar rumah. Yang istri terkejut dan sempat tidak mengenali suaminya sendiri. Setelah Nabi Ayub menceritakan kejadiannya, Nabi Ayub dan istrinya mengucapkan syukur kepada Allah SAW. Setelah itu Allah mengembalikan semua nikmat kepada Nabi Ayub. Kisah diambil dari surat ayat 41 sampai 41 sampai 44. Kisah hikmah. Kisah ini mengajarkan kita untuk bersabar saat mendapatkan ujian dari Allah. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah atas permasalahan yang terjadi pada diri kita. Kita harus bersyukur kepada Allah ketika diberi kemudahan dalam hidup dengan mendekati diri kepadanya dan memperbanyak amal soleh kepadanya. Masyarakat muslimin, begitu dahsyatnya cobaan dari Nabi Ayub dan bersabar. Kenapa kita selaku umat dari Nabi Ayub, umat akhir Nabi Muhammad, tidak mengikuti jejak nabi-nabi dalam kisahnya? Wallahu a'lam bishawab. Kisah ini selesai, akhirnya kita tutup dengan doa.
Innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'as-sabirin. Billahi taufiq wal hidayah wa wal inayah. Abikri wal walidayya wal arhumma kama bayani sagira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Barakallahu fiik Suban. Semoga bermanfaat untuk kisah ini dan mohon dukungannya di channel Suatu Fabel. Semoga bermanfaat dan mendengar untuk berkenan mendengar podcast dari channel yang sangat sederhana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.